Hai anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita masuk ke tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keragaman pembelajaran pertama. Nah, di pembelajaran pertama ini kita akan membahas bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial ataupun IPS serta IPA. Nah, anak-anak, di subtema ketiga ini untuk bahasa Indonesia, Miss akan mengajarkan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya. Nah, segala sesuatu yang Indonesia punya, kita harus tetap bersyukur karena kita sudah menikmatinya hingga sampai saat ini. Nah, anak-anak, di dalam pembelajaran ini Miss akan menentukan gagasan pokok dari sebuah cerita. Berikut ceritanya. Anak-anak, makanan tradisional Indonesia itu membutuhkan waktu dalam pengolahannya. Pembuatannya pun harus ahli dalam membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional orang Betawi. Nah, Betawi ini ada di Indonesia ya. Nah, dodol adalah merupakan makanan khas Betawi. Yang pertama dan berikut adalah ceritanya. Dodol Betawi Mak Salman. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salman menerima banyak pesanan. Mak Salman adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika membuat ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, ingat ya, di situ ada makanan khas Betawi seperti kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi. Dan itu adalah merupakan ciri khas makan Betawi dan sering ditampilkan atau disajikan pada saat Dirgahayu Jakarta. Selanjut, paragraf kedua. Sudah sejak seminggu lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampurkannya menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Nah, ini adalah isi dari paragraf kedua. Di situ ada tentang bagaimana si Mak Salma itu bekerja keras dalam membuat dodol. Lanjut, paragraf yang ketiga. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperoleh dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, di dalam paragraf ketiga, Mak Salma itu adalah orang yang taat akan Pancasila ya anak-anak, dan dia tidak hanya memikirkan rezekinya sendiri. Oke, setiap bacaan itu biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Tadi yang Miss bacakan ada 3 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah seperti yang kemarin, yaitu merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, kalau ada gagasan pokok pasti ada gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung merupakan uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sebelumnya ini sudah Miss ajarkan. Jadi mudah-mudahan anak-anak dengan video ini juga semakin mengerti untuk menentukannya. Oke, Miss lanjut.
kita baca, kita akan mencari tahu apa saja gagasan pokok dan pendukungnya dari si dodol Betawi Max Salma. Oke, paragraf pertama. Yang pertama, sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Nah, sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun ini bisa Miss katakan sebagai paragraf atau gagasan pokok. Nah, yang menjadi pendukungnya adalah yang nomor 2 sampai dengan nomor 6. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Max Salma menerima banyak pesanan, dan itu bisa menjadi gagasan pendukung. Lalu ada Max Salman adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, yang kenapa sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun merupakan gagasan pokok, karena pertama, dia terdapat di awal kalimat. Nah, sekarang kita mau menentukan di awal kalimat itu bahwa kota Jakarta akan berulang tahun. Karena paragraf pertama itu membahas tentang kota Jakarta akan berulang tahun. Lalu apa yang menjadi pendukungnya? Menjelaskan apa yang terjadi saat kota Jakarta akan berulang tahun. Nah, di sini sudah Miss bagi-bagi yang merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengerti ya. Oke, kita masuk ke paragraf yang kedua. Nah, di sini ada paragraf kedua, sudah sejak seminggu yang lalu Max Salma bekerja keras. Nah, ini juga bisa menjadi gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, yang menjelaskan untuk gagasan pendukungnya yaitu adalah menjelaskan kenapa, apa kerja keras dari Max Salma, apa yang menjadi kerjasama Max Salma. Kalau di gagasan utama atau gagasan pokok kita membahas tentang si Max Salma bekerja keras. Yang kita bahas di pendukungnya itu apa yang menjadi alasan atau dukungan si Max Salma itu bekerja keras. Maka dia akan terdapat pada teks berikutnya, yaitu ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu, dan selanjutnya sampai dengan oleh karena itu pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Nah, di sini juga Miss sudah bagi yang mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung supaya anak-anak dapat mengerti. Ingat ya, gagasan pokok itu atau gagasan pokok itu sering terdapat di awal kalimat yang dia menyatakan, menceritakan apa tentang paragraf itu, dan gagasan pendukung itu yang mendukung gagasan pokok atau yang menekankan gagasan pokok itu bercerita tentang apa. Oke, kita lanjut. Aku suka sekali makan nasi dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Nah, ada banyak sekali jenis-jenis makanan khas-khas daerah di Indonesia ini. Walaupun kita orang Batak, tapi kita juga kadang pernah makan lontong gitu kan. Terus makan nasi pecel. Nah, kita juga harus tahu asal muasal ciri khas makanan itu, asal daerahnya dari mana. Contohnya seperti nasi jamblang, ya kan, itu berasal dari Jawa Barat. Terus ada nasi pecel, itu dari Jawa Timur. Miss juga pernah makan nasi pecel. Nah, jadi kita harus tahu juga. Oke. Lalu yang selanjutnya, tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contoh. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Nah, di sini Miss akan membuat sebuah ini untuk makanan-makanannya dan asal-asal daerahnya. Oke, yang pertama adalah sega jamblang. Nah, ini yang Miss katakan tadi. Nah, nasi jamblang dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia dia nasi jamblang. Nah, makanan ini adalah ciri khas dari Cirebon atau Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Jadi dia disebutlah dengan sega jamblang. Nah, nama makanannya itu adalah sega jamblang. Terus dia itu berasal daerah atau asal daerahnya adalah Jawa Barat.
Lalu sejarahnya atau keterangannya menjelaskan tentangnya ada tadi ya. Lalu yang kedua adalah nasi pecel, adalah sarapan kesukaan masyarakat medium atau Jawa Timur. Nah ini sepertinya anak-anak juga pernah makan ya nasi pecel. Nanti kalau saat mendengarkan video ini atau lagi baca-baca video ini, Miss harap anak-anak merespon, oh ya aku pernah makan seperti ini gitu ya anak-anak. Tetap semangat ya, diingat apa yang pernah dimakan. Oke lanjut, di sini ada makanan ini sering ini, lontong sayur nih, kesukaan Miss Julie nih. Oke, lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Ya betul, ini juga sering dimakan pada saat sarapan. Nah lontong sayur itu jangan kita hanya tahu makan lontong sayur aja, tapi tidak tahu dari mana dia adalah berasal dari Jawa Barat. Oke, selanjutnya itu adalah nasi kerawu. Nah, nasi kerawu ini adalah makanan khas Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Nah, ini kayak bisa dibilang daging sapinya di ini ya, direndang sepertinya. Atau di apa? Miss juga kurang tahu. Miss juga belum pernah makannya. Oke, lanjut. Ini adalah selanjutnya yang pakai telur, yang pakai irisan nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg, adalah makanan favorit dari Yogyakarta. Nah ini berasal dari Yogyakarta. Gudeg ini terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan selama berjam-jam. Warnanya coklat, biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Nah biasanya kalau nasi gudeg ini disajikan dengan kuah santan kental, ayam kampung, telur, tahu dan sambal goreng krecek namanya. Ini favorit di Yogyakarta ini. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan sehat ya anak-anak.